Mbak, Nek, mau lihat-lihat pakai ini ya Mbak. Sama kesini. Terus kalau mau suruh nganu ini, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya. Pagi, alhamdulillah sehat Bu. Sarapankah? Sudah sarapan belum? Sudah. Kalau bisa sarapan dulu ya, kalau mau Zoom karena waktunya nanti sampai jam paling tidak jam 10 lah kurang lebih ya. Makanya kalian harus makan dulu. Oke. Nah, yang pertama Bu Ani mau mengingatkan kembali karena Bu Ani itu kan sudah menyuruh kalian untuk dikirim hari Minggu tanggal berapa kemarin? Minggu kemarin. Ini sudah hari Jumat loh, mau Minggu lagi loh. Kenapa masih banyak yang belum ngirim? Halo. Sudah saya share di Saya sudah Bu. Seni Budaya. Absen yang sudah ngirim dan nama-nama yang belum mengirimkan tugas. Ayo. Awas loh, kalau tidak dikirim tugasnya, pakai biji esok rapotnya kosong. Pramugah loh, rapotnya kosong, seni budaya. Ya. Ayo, supaya tugasnya tidak menumpuk. Loh, kemarin kan sudah diingatkan Bu Ani. Kamu dipipil setiap habis Zoom kalau ada tugas Bu Ani kan baru Zoom kemarin kan ya? 2 minggu yang lalu kan nggak ada tugas apapun. Nah ini bisa untuk bisa untuk mengerjakan tugas pelajaran yang lain yang dulu 2 minggu yang lalu. Sudah Bu. Nah, kemarin baru ada tugas dari Bu Ani. Ayo. Setiap kelasnya itu masih, kalau nggak salah itu ada yang 15, yang belum berarti baru separohnya itu. Rata-rata separuh, ya separuh anak setiap kelasnya itu yang baru mengirim. Awas lo, nanti dikirim. Terakhir itu nanti, ya. Supaya tidak menumpuk-numpuk tugasnya. Sebab apa? Hari besok pasti ada tugas. Kemudian minggu libur itu gunakan juga waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Hari Senin nanti mesti sudah ada tugas lagi. Hari Selasa juga begitu. Padahal setiap hari itu kan mapelnya 2, ya kan? Nah, hati-hati loh, jangan menunda-nunda waktu. Yo, seni budaya yang belum mengumpulkan tugas, nanti dikerjakan, dikumpulkan, kemudian lagi itu ya, nanti dikumpulkan ya yang belum mengirim. Yang belum mengirim nanti dikirim maksud saya. Ini kok banyak sekali yang enggak hadir apa ya ini ya? Kok dimatikan apa namanya? Ininya apa ya? Auli Zahya 7G, Maria Angelina 7D, Bima Sakti 7G, Ahmad An, siapa Ahmad 7G, wah sekarang udah keluar. Raifka 7B, Rizky Dwi 7F, ada kemana ini? Apa toh? Mesti iki mesti kerasa iki sing ngumpul-ngumpulaken iki kayane iki. Umpetan ya. Cari lagi sah. Yo, ngumpulaken yang iki piye toh? Udah Bu. Halo, ya ini. Sudah Bu. Ya. Oke. Saya sudah Bu. Ya, jadi dikumpulkan nanti. Jangan lupa. Sudah Bu. Kemudian berikutnya. Sudah Bu.
Saya sudah, Bu. Pada soal tugas itu kan sudah ada bagaimana caranya. Bu Ani juga sudah mengingatkan saat ketemu di sini orang bosan-bosan Bu Ani ngendika. Kalau mengerjakan tugas, yang pertama lihat ringkasan. Digital. Ringkasannya dihadap gitu loh. Kalau belum ngeprint berarti ya kamu ngadep HP dibuka. Tapi nek ngadep HP caranya angel, ya. Lebih baik kamu keprint ringkesan biar kelihatan seperti ini misalnya nih. Ya, Bu Ani aja punya ini ringkesannya. Tuh. Jadi ngadep ringkesan. Ya, dibaca ringkesannya. Masa ada loh, masih banyak ada beberapa anak yang masih nilainya itu jelek-jelek. Luweh ya. Berarti kamu Bu Ani enggak bosan-bosannya sudah mengingatkan. Tapi ternyata tak suruh ngulang yo masih tetap saja ajek, berarti orang maca apa urung buka mungkin ya, belum buka ringkesannya, bahkan apalagi ngeprint ya. Itu. Jadi kalau mau mengerjakan itu lihat ringkesan. Bu Ani kan bilang nilainya 100 ya, begitu kan? Tugas itu nilainya kalau bisa 100 semuanya. Kemudian berikutnya cara mengerjakan, balah disuruh yang gampang. Bu Ani kiki kongkon kok gampang. Sama-sama biar sama-sama enak gitu loh. Kamu tidak capek nulis, Bu Ani juga tidak capek saat mengoreksi gitu loh. Yang dikerjakan hanya jawabannya saja. Loh, yang ngemutaken ki wis ping pira baen. Hanya jawabannya baen. Misalnya, kalau disuruh menjawab abjadnya saja ya tulis wae A, B. Ini gampang bukan? Iya kan? Iya. Rasa dadak ditulis A dalam kurung apa? B dalam kurung apa? Enggak usah. Kamu tulis A, B, C, gitu aja. Oh, dewe kepenak malah golek sing angel. Bahkan ada yang dadak nulis soalnya barang ditulis. Aduh, geleman temen. Pertama kamu yang capek nulisnya. Yang kedua Bu Ani juga bacanya males kesuwen gitu loh. Dadak otomatis kan dadak maca. Mau ada tulisan ya. Oke. Berikutnya atau yang kemarin sudah tak koreksi tapi terus tak suruh merubah, dirubah dulu. Ya. Belum tak masukkan itu nilainya. Jadi kalau kamu tidak merubah, kamu belum dapat nilai. Ya. Itu. Jadi kamu kalau mau mengerjakan tugas khususnya dari Bu Ani, dibaca caranya. Dibaca perintahnya. Kalau disuruh menjawab hanya jawaban singkat saja, kalau tidak disuruh menjelaskan, orang usah dijelasakan gitu loh. Bukan penjelasannya. Kemarin yang saya suruh itu kan bukan penjelasannya. Kamu tak suruh menjawab. Jawaban namanya itu apa misalnya gitu loh. Ya. Kemudian ada kemarin, siapa lupa saya. Kelas 7H kalau tidak salah apa ya. Halo. Ngirimnya itu japri, tidak di grup. Kok ngerti grup dicontoh kancane padahal lurung karuan bener. Kancane nyonto, ora sinau, ora buka, asal nyonto, ndai salah kabeh. Ya. Nah ini, jadi kamu jangan nyonto temannya. Kalau kamu udah punya ringkesan, yo baca aja ringkesannya. Sehingga besok kalau insya Allah minggu depan mungkin ya. Minggu depan, Nah, siap-siap untuk belajar. Oke ya, itu pesan Bu Ani sekali lagi bagi yang belum mengerjakan, belum mengirim, silahkan dikerjakan, kemudian dikirim ke Bu Ani, dikirimnya lewat japri, WA tidak di grup. Ya, kemudian mau mengerjakan, kamu sediakan ringkesannya dulu, sehingga kamu baca di situ.
Kemudian yang ditulis jawabannya saja. Disuruh jawab A, yo A. B, ya B abjadnya. Kalau disuruh jawab singkat, yo singkat aja namanya apa gitu loh. Ya, oke, jelas ya. Jangan diulang lagi ya. Ini Bu Ani mudah-mudahan yang terakhir kali nih. Angger ora kebangetan, dablek berarti ya. Dablek nganggo banget. Nah, oke, kemarin sampai apa ya kemarin? Kalau tidak salah kita belajar sampai Yunisana bukan Bu. artikulasi apa ya? Apa namanya? Teknik-teknik vokal ya. Ya, teknik vokal. Nah, teknik vokal itu ada artikulasi, intonasi, frasering ya. Kemudian apa namanya? Macam-macam pernafasan, ada diafragma, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, pernafasan yang terbaik untuk bernyanyi itu pernafasan apa gitu ya. Nah, ini kan soalnya kayak gitu, gampang. Disuruh jawab, jawab BKB. Oh, salah ya. Saya coret. Kalau yang jawabnya dijawab semuanya, saya coret. Karena saya hanya butuh satu jawaban, yang terbaik kok ya. Pernafasan dada itu enggak terbaik untuk bernyanyi, pernafasan perut juga ya. Kemudian ada lagi yang termasuk organ penggerak. Nah, kemarin kalau nggak salah itu sudah sampai sini, Pak ya. Yang termasuk organ penggerak itu ada paru-paru, ada laring. Laring itu pangkal tenggorokan ya untuk melindungi pita suara itu laring. Kemudian bagian-bagian laring itu ada faring ya, faring, kemudian ada diafragma, kemudian apa namanya? Iya. Kemudian organ penggetar berikutnya. Organ penggetar itu adalah pita suara ya. Pita suara terbentuk dari jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Itu pita suara adalah salah satu organ penggetar. Ya, organ penggetar adalah pita suara yang terbentuk dari jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis, yang warnanya itu kekuningan ya, warnanya kekuning-kuningan. Pita suara laki-laki lebih panjang dibanding dengan perempuan, sehingga suara laki-laki itu lebih rendah. Nah, ada yang keliru le jawab, berarti orang maca ya. Nah, ini. Kemudian berikut posisi pita suara yang berbeda akan menghasilkan suara yang berbeda. Misalnya terbuka lebar, maka akan menghasilkan suara ha. Kemudian tertutup rapat, ya, suara hamzah itu. Kemudian bagian atas terbuka sedikit, macam-macam. Nah, ini belum ada gambarnya. Maaf ya, Bu Ani mau menggambar di situ. Apa namanya? Saya cari di internet itu kok nggak ada. Besok kalau pas masuk aja di fotokopi ya, di fotokopi kemudian kamu tempel di situ. Kemudian bagian bawah terbuka sedikit, pada posisi ini akan menghasilkan suara lemah karena udara yang dihembus dari paru-paru akan keluar begitu saja tanpa kekuatan. Dalam posisi ini cocok untuk berbisik. Nah, kalau kamu berbisik itu gimana? Ya, atau bersenandung. Ya, bersenandung. Nah, ya. Kemudian berikut alat ucap. Artikulasi, alat ucap manusia adalah mulut.
ya. Yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian artikulator. Bagian artikulator itu apa? Yaitu alat ucap yang dapat digerakkan dan digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam suara. Itu namanya artikulator. Ya. Oke, kemudian alatnya, alat artikulator itu adalah lidah. Alatnya. Jadi kamu harus tahu, ya. Jangan artikulator itu apa, ya. Kemudian berikut titik artikulasi, yaitu bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator, ya, itu adalah titik artikulasi. Kemudian yang termasuk titik artikulasi, ya kemarin ada yang jawab ini, wong tidak disuruh menyebutkan apa saja ya yang termasuk titik artikulasi, kok jawabannya bibir, gigi, ya. Jadi kamu keliru menjawabnya, ya. Kalau disuruh menyebutkan, baru kamu sebutkan itu. Kalau tidak, ya jangan, ya. Atau contoh, misalnya kamu disuruh menyebutkan contoh titik artikulasi itu apa saja, misalnya, baru kamu menyebutkan itu, ya. Oke. Penempatan artikulator pada titik artikulasi, tadi bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, dan sebagainya itu, yang tepat ya akan menghasilkan kejelasan lafal. Nah, kemarin contoh sudah saya contohkan ya, yang tidak baik di dalam berartikulasi ya. Dalam bernyanyi, karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya, tapi juga lirik atau syair lagunya. Ya, kemarin contohnya sudah. Berikutnya resonator. Yang disebut resonator adalah organ yang berfungsi memantulkan getaran suara, ya. Jadi memantulkan getaran, yang memantulkan getaran suara itu namanya resonator. Ya. Oke. Yang ditimbulkan oleh pita suara. Kemudian yang termasuk resonator, nah kalau disuruh menyebutkan, coba sebutkan. Yang termasuk pada resonator itu apa? Itu ada rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Ya, itu. Nah, ini kalau latihan-latihan ini kalau tidak secara langsung pada saat kita ketemu enggak mudeng ya. Oke. Kemudian latihan pernafasan itu dibaca saja. Nah, sekarang bernyanyi unisono, membidik nada pitch. Nah, itu adalah lompatan nada ya, bernyanyi do mi sol fa re mi do sol la do si la fa re mi do, misalnya seperti itu ya. Kita berlatih lompatan nada ya. Jadi tidak do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do, enggak ya, karena yang namanya lagu itu kan nadanya melompat-lompat, iya kan? Iya. Nah, tidak urutan, tidak itu. Sehingga kita kadang, makanya orang-orang yang suka apa ya, suka dengan seni suara atau seni musik itu bisa membuat lagu, yaitu dengan cara tadi membuat lompatan nada. Nanti akhirnya menjadi sebuah lagu, baru dicari yang lain-lainnya, biramanya dan sebagainya, ya. Kemudian baru diberi syair misalnya. Oke. Latihan pernafasan. Kalau pernafasan dada dibusungkan, ini besok kalau ketemu, kalau di sini angel ya. Oh, pinding. Interval nada. Nah, ini sekarang interval nada. Interval nada itu adalah jarak nada. Ya, jarak nada.
itu interval nada. Jarak dari nada yang satu ke nada yang lain. Misalnya dari nada C ke nada C. Jaraknya berapa? Ini juga sebetulnya kalau nggak ketemu langsung yo angel ya. Dari nada C ke nada C. Berarti kan tetap di situ, iya kan? Iya. Mudeng nggak? Contohnya misalnya Bu Ani nada C misalnya di sini ya. Kemudian Bu Ani dari nada C ke nada C. Bu Ani berarti kan tetap di situ. Tidak bergeser. Ya Pak ya? Iya. Ya. Dari nada C ke nada C. Jadi tetap. Kalau tetap berarti tidak ada jaraknya atau nol. Nah, jaraknya nol ya. Kalau tetap misalnya dari nada D ke nada D juga nol. Dari nada Do ke nada Do misalnya. Atau dari nada Re ke nada Re itu jaraknya juga nol, kosong ya. Itu. Kalau jaraknya nol atau kosong itu disebut interval murni. Ya, interval prim murni, maaf. Prim murni. Nah, prim tulisannya prime. Ya, prim murni. Prim itu adalah urutan pertama nama-nama interval, ya, nama-nama interval. Prim itu adalah urutan pertama dari interval nada, ya, prim. Kalau kemudian jaraknya nol maka disebut prim murni. Kemudian yang kedua namanya second, ya, tulisannya sekonde, ya, second. Second itu ada dua, yaitu second kecil dan second besar. Second kecil intervalnya setengah, jaraknya setengah. Kemudian kalau yang besar jaraknya 1. Nah ini mestinya kita belajar jarak nada dulu ya. Kalau sekarang ini memang sulit ya ini kalau mengajarkan ini yang nada-nada karena di sini nggak ada papan tulisnya buat nulis ya. Kalau tatap muka itu nanti bisa Bu Ani nulis kemudian saya jelaskan itu lebih gampang ya, lebih mudah. Nah, yang ini aja lah, yang tidak membutuhkan intinya kita tatap muka gitu loh, harus tatap muka langsung maksudnya. Ini kamu kalau yang sudah punya ringkesan silahkan kamu buka tentang tanda birama. Coba di bawahnya itu tadi. Di bawahnya tadi interval. Ya. Birama, macam-macam tanda birama. Ya. Birama yaitu ketukan yang berulang dan tetap. Itu namanya birama. Ya, ketukan yang berulang-ulang dan tetap. Ya. Oke. Kemudian ada ketukan yang bertekanan yang disebut dengan tesis. Ya, lebih keras tekanannya, lebih kuat tekanannya, itu namanya tesis. Kemudian yang tak bertekanan atau yang lemah itu namanya arsis. Ingat-ingat. Jadi besok agar ada tugas, kamu betul jawabannya. Misalnya contoh, tekanan kuat pada birama namanya apa? Nah, misalnya tekanan yang lemah pada birama itu namanya apa? Ya, tuh. Jadi kalau yang kuat itu namanya tesis, kalau yang ringan namanya arsis. Ya, tuh. Jadi misalnya contoh birama 2/4. Itu berarti satu ketukan itu ada 2 ketukan. Satu birama ada 2 ketukan.
ketukan pertama itu kuat, ketukan kedua lemah. Ketukan pertama lagi kuat, jadi dua-dua, ya, dua-dua. Tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, wa. Itu kalau birama 2/4. Kalau birama 3/4, ketukan pertama itu kuat, kemudian agak kuat, kemudian lemah. Begitu seterusnya. Tu, 2, 3, 4. 3 ding. Tu, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi berulang-ulang 3-3 dan ketukan pertama itu yang kuat, ya. Begitu juga dengan ketukan birama 4/4. Berarti ada 4 ketukan. Ketukan pertama dan ketukan kedua itu kuat. Ketukan pertama dan ketiga itu kuat, ketukan kedua dan keempat lemah. Tu, 2, 3, Tu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1 begitu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara memberi aba-abanya? Perhatikan. Memberi aba-aba 2/4 itu hanya ke atas dan ke bawah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau tangan 2, ya berarti tuh 2, 2, 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Itu kalau 2/4. Kalau 3/4 seperti segitiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Kemudian ketukan 4/4. Berarti ke bawah, samping kiri, samping kanan, atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Satunya ke bawah pasti. Ya, ketukan pertama ke bawah. 1, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas. Diputra bingung ya, diputra ya. Sudah jelas ya? Kalau birama 6/8 itu ini jarang ya. Yang dipelajari yang itu aja, yang 3 aja. Kalau besok kalau masuk sekolah lah, insya Allah saya beri yang 6/8 ya. Jadi kamu yang 2/4 sampai 4/4 aja itu yang dipelajari. Iya, Ingat-ingat. Kalau 2/4 berarti ke bawah ke atas. 1, hitungan pertama mesti ke bawah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau tangan 2-nya dipakai ya cuma kayak gini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Kemudian kalau 3/4 itu seperti segitiga. Bawah, kanan, atas, bawah, kanan, atas. Ya, kalau dua-duanya berarti gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau 2 tangan ke bawah mencar naik, ke bawah mencar naik. Itu kalau 2 tangan dipakai. Ya. Tapi kalau hanya 1 tangan yang dipakai, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu ya. Oke, itu 3/4. Kalau 4/4. 4/4 kalau 1 tangan, 1 bawah, kiri, bawah, kiri, kirimu. Ya, kirimu lagi. Bawah, kiri, kanan, atas. 1, 2, 3, 4. 1,
dua, tiga, empat. Nah, kalau dua tangan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Kemudian cara memberi aba-aba itu tidak seperti menari. Ya kan ada kadang-kadang memberi aba-aba itu tangannya lemes kayak ginari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, enggak. Ya, memberi aba-aba tangan itu harus tegas. Ya. Tangan kaku seperti robot. Ya. Nih, seperti ini. Ya, memberi aba-aba itu seperti ini. Tuh, wa, tuh, wa, tuh, wa, tuh, wa, tuh, wa. Nah, itu ya. Ya. Jelas ya? Nah, Ya. itu cara memberi aba-aba. Saya yakin kalian dulu waktu di SD itu pasti ada yang sudah belajar memberi aba-aba. Tapi dulu mungkin cara memberi aba-abanya mungkin belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang lagu itu sesuai dengan apa namanya aba-abanya itu sesuai dengan lagu itu. Ya, karena setiap lagu itu berbeda-beda. Biramanya sama, tapi mungkin pengambilannya itu berbeda. Harus ke atas dulu, ke bawah dulu, atau ke samping dulu gitu loh. Ya. Nah, ini penjelasannya juga kalau di sini kamu mumet malah ya. Besok kalau kita ketemu misalnya lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu dimulainya dari mana dulu misalnya ya, ke atas apa ke bawah gitu ya. Nah itu lagu Indonesia Raya juga harus kemana dulu gitu ya. Nah tuh besok kalau kita tatap muka itu kita lebih lebih fokus ya, lebih jelas, kemudian juga pastinya lebih rinci. Artinya antara lagu satu, misalnya lagu Indonesia Raya, itu walaupun sama-sama 4/4, itu kemana gerakan pertamanya itu beda dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yang sama-sama 4/4 juga. Dimulai dari ke atas dulu, apa ke bawah dulu. Nah ini besok. Ya kalau kita mudah-mudahan kita segera bisa langsung tatap muka sehingga kita bisa belajar lebih lebih rinci, lebih jelas ya. Kalau di sini kan kadang-kadang kamu mau nanya misalnya mungkin juga sulit ya. Tapi nanti kalau misalnya ketemu kamu kan bisa langsung bertanya. Kemudian kalau di sini mungkin kalau mau yang ditanyakan itu apa ya bingung gitu kan. Tapi nanti mudah-mudahan segera kita ketemu langsung sehingga kamu bisa bertanya yang lebih lebih rinci kepada Bu Ani ya. Oke ya. Oke. Berikutnya ini aja yang berikutnya tentang unsur-unsur atau elemen-elemen musik. Nah itu tadi irama, ritme, birama, melodi itu bisa dibaca ya. Ritme atau irama itu apa? Berfungsi untuk mengetahui bentuk ketukan dalam lagu. Irama itu ketukan ya. Beda dengan melodi. Kalau melodi itu punya nada, do re mi fa sol ya. Walaupun alat musik itu bisa bernyanyi, itu namanya alat musik melodi ya. Kalau alat musik ritmis itu hanya sebagai ketukan saja, ora iso nyanyi. Kayak kendang apa? Dah, enggak toh? Nah, itu misalnya. Kalau gitar, itu bisa bernyanyi. Gitar, organ, piano, ya. Itu bisa bernyanyi. Ya, do, re, mi, fa, sol. Tapi kalau drum, kemudian kendang, ya, ketipung, itu tidak bisa bernyanyi. Ya, oke. Sekarang kita pelajari tanda tempo, yaitu di bawahnya tanda tempo. Apa itu tanda tempo? Tanda yang digunakan untuk
Mengetahui. Mengetahui. Lambatnya Cepat lagu. lambatnya lagu. Ya, cepat lambatnya lagu harus dinyanyikan. Itu namanya tempo. Tempo. Tempo itu hubungannya dengan waktu, ya. Itu cepat lambatnya lagu itu harus dinyanyikan, itu tempo. Di sini banyak sekali nama-namanya. Kemudian ada alat yang dipakai untuk mengukur tanda tempo itu namanya alat metronom. Ya, metronome tulisannya. Mitchell. Metronom. Lah metronom ini diciptakan oleh orang yang namanya Mitchell. Ya, Mitchell. Kemudian ukuran tanda tempo itu disingkat dengan metronom Mitchell atau MM. Metronom Mitchell disingkatnya MM. Misalnya kalau ini contohnya ya, MM65 itu artinya sebuah lagu dinyanyikan dengan kecepatan 65 ketuk senilai not seperempat dalam waktu 1 menit. Nah, ya ini sebetulnya ada apa namanya gambar not seperempat itu ya. Oke, sekarang macam-macam tanda tempo itu ada adagio. Sangat lembut, penuh perasaan, dirasakan cara menyanyikannya. Ya, dengan lembut, dengan lambat, bukan lembut, sorry, lambat. Ya, lambat, alon. Ya, alon. Temponya alon. La la la. Nah, ini Bu Ani menciptakan lagu apa himne Espero ya. Kamu belum mengenal lagu Mars Espero ya? Belum. Besok kalau ada Bu Ratih punya kasetnya, biar disetelaken, tak kirim ke kamu tak suruh nyanyi, nanti Liriknya udah dicatat. ya, dikirim ke Bu Ani ya. Oke. Ya. Mars Espero sama apa ini himne Espero. Bertakwa pada Tuhan yang esa. Gitu ya, tapi Bu Ani rapal ya. Besok Serius. teksnya dulu. Ya, Bu Ani nggak hafal. Walaupun Bu Ani yang mencipta, tapi Bu Ani nggak hafal syairnya ya. Jadi adagio, menyanyikan dengan tempo adagio itu artinya kita harus menyanyikan dengan lambat dan penuh perasaan. Ya, itu namanya adagio. Ya. Oke. Lintang, kamu dengan siapa itu Lintang ya? Kemudian largo. Largo itu sangat lambat. Artinya sangat lambat. Kemudian lento. Itu sangat lambat dan berhubung-hubungan. Ya. Kemudian andante. Andante itu lambat. Biasanya yang sering digunakan itu tempo andante, ya. Yaitu lambat. Andante lambat. Kemudian larghetto itu agak lambat. Ya. Kemudian moderato. Moderato itu sedang. Tempo sedang itu namanya moderato. Ya, moderato itu sedang. Kalau allegro yang cepat itu namanya allegro. Ya, besok kalau ada pertanyaan tempo cepat apa namanya? Atau allegro itu apa namanya? Artinya apa? Ya, kamu harus tahu ya. Kemudian allegretto itu agak cepat. Presto itu sangat cepat. Lintang. Kamu lagi cerita sama siapa sih Lintang? Di Lintang. Lintang, halo Lintang. Jangan disambi cerita sayang. Ya. Kamu cerita sama siapa sih? Kamu sendiri apa sama-sama berdua dengan temanmu apa? Kamu sama siapa Lintang? Habis. Perhatikan ya.
cerita sendiri ya. Kemudian di Marsia, tempo di Marsia. Tempo di Marsia itu artinya kita harus menyanyikan lagunya secepat orang berbaris. Nah, itu tempo di Marsia, ya. Iya. Kemudian istilah perubahan pada tanda tempo itu ada accelerando. Accelerando itu disingkat ACC. Ya, ACC itu artinya makin dipercepat. Kalau ada lagu tadinya biasa, kemudian mau dipercepat, nah itu lintang malah umpetan. Kemudian retardando. Retardando itu disingkat RIT. Itu artinya makin melambat. Makin melambat. Kemudian atempo, kembali ke tempo semula. Ya. Kemudian asai itu sangat. Misalnya sangat, ya, asai. Kemudian poco, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Ini takut malah umpetan ya. Kemudian isimo. Isimo itu sangat lambat sekali misalnya itu ya. Sangat lambat ya, sangat lambat sekali. Itu berarti ada kata isimonya ya. Itu adalah istilah-istilah tanda tempo. Kemudian tanda dinamik dan ekspresi. Tanda dinamik itu adalah tanda untuk mengetahui keras lembutnya sebuah lagu harus kita nyanyikan. Sudah saya beri contoh. Bagaimana kita harus menyanyi lembut, kemudian mengeras, ya, kemudian lembut lagi, misalnya, ya. Di sini misalnya ada piano. Piano itu artinya lembut. Lembut itu berarti piano, biasanya disingkat P. Kemudian pianissimo. Pianissimo itu sangat lembut. Sangat lembut. Tadi ya, isimo. Nah, gitu. Kemudian simo possible. P-nya 3. Itu sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Kemudian mezzo piano agak lembut. Kalau yang keras namanya forte. Ya, forte. Fortissimo, assai. Ya. Kemudian mezzo forte. Ya. Kemudian perubahan-perubahan tanda dinamik dalam kalimat. Itu ada crescendo. Ah, ini crescendo tolong. Aduh. Ini juga belum digambar ya sama Bu Ani ya. Karena di komputer Bu Ani Raono gambar ya. Crescendo itu gambarnya kalau matematika itu lebih kecil. Lebih kecil. Sangat. Ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil gini ya. Ya. Kalau lebih kecil ya, yang di kiri yang mingkup ya. Berarti seperti ini kan? Nah, seperti ini ya. Ini lebih kecil. Nah, itu crescendo. Artinya makin lama makin keras. Ya, jadi semakin lama semakin keras. Gitu, ya. Kemudian decrescendo. Decrescendo kebalikannya tadi crescendo. Kalau tadi megar, sekarang mingkup. Ya, sekarang mingkup. Ya, kalau tadi gini ya, piye iki. Nah, gini, sekarang mingkup gini, ya. Nah, mudeng ra ya? Iki arep mangkene ora mudeng abuane ra iso nulis ya. Oke. Decrescendo makin lama makin lembut. Makin lama makin lembut. Kemudian mesodivots. Mesodivots itu mengeras kemudian melembut jadi satu. Ya, jadikan satu itu. Ya, itu mengeras kemudian melembut artinya dan seterusnya. Itu kamu bisa membaca sendiri. Oke, jelas ya?
Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Artinya tidak ada. Kalau tidak ada, sampai dengan berarti tanda ekspresi di situ. Nyanyi. Nah, nanti mungkin insya Allah saya beri tugas lagi. Tugas ketiga dari Bu Ani ya. Ya, Bu. Dari Bu Ani tugas mandiri terstruktur. Berarti di buku tugas. Itu di mejanya Bu Ani kok masih banyak buku tugas dan buku gambar ya yang belum diambil. Silakan untuk diambil. Daripada kamu beli buku lagi. Ya, kalau pas kebetulan kamu lewat, kamu pas kemana, kemudian lewat depan Espero, kamu kemudian waktunya masih, artinya masih jam-jam kantor ya, sampai jam 12 lah katakanlah, maksimal sampai jam 12, kalian bisa mampir untuk mengambil, bertanya pada ada yang di depan itu, ya tanya mau ngambil buku tugas atau buku gambar di mejanya Bu Ani begitu. Kamu cari di situ, ya. Oke. Jadi perhatikan nanti Bu Ani membuat, insya Allah ya, Bu Ani nanti membuat tugas lagi, berarti mulai dari teknik vokal lah ya, kalau itu teknik vokal sampai dengan tanda dinamik, tanda tempo dan tanda ekspresi. Ya, sampai di situ. Silakan dibaca belum ngeprint, silakan untuk diprint. Kemudian tolong dibaca ringkasan itu. Bu Ani sudah buat ringkasan, tolong silahkan dihargai dengan membaca. Kamu membaca saja Bu Ani sudah senang, ya. Ringkasan yang saya buat sudah kamu baca, Bu Ani sudah senang sekali, ya. Nah, insya Allah Jumat depan kalian UH ya, insya Allah ya. UH yang pertama berarti dimulai dari seperti kemarin, seperti yang Bu Ani memberi tugas yang pertama. Apa namanya ya? Seni rupa apa sih kemarin ya? Nanti tak WA aja ya di grup ya. Materi yang harus kamu pelajari untuk ulangan. Jangan lupa nanti dibuka lagi untuk tugas. Yang belum mengerjakan tugas, yang kemarin belum mengirim tugas, berarti ada 3 yang harus kamu kirim. Paling lambat besok. Besok hari apa besok? Minggu, paling lambat Minggu. Paling lambat hari Minggu. Semua tugas 1, 2, 3 dikirim. Mengko angger sing urung ngirim ra entuk ulangan, ra entuk melu ulangan mengko. Weh. Ya, bagus. Jadi silakan kamu kirim tugas dulu yang 3. Ben Bu Ani ra mumet le koreksi bareng-bareng, koreksi ulangan dan tugas. Kalau yang belum ngirim tugas 1, 2 kemarin berarti ngesuk tugasnya 3, garap 3. Tapi kalau kemarin sudah mengirim 2, berarti tinggal 1. Kalau yang masih saya suruh ngulang, kan masih ada yang saya suruh ngulang. Tolong berarti tugasnya masih 2 dengan yang nanti insya Allah. Paling lambat hari apa sayang? Minggu. Hari Minggu. Ya, jangan lupa saya tunggu sampai dengan hari Minggu. Kemudian mengerjakan tugasnya lihat ringkesan. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian pahami perintahnya. Ya, perintahnya dipahami. Suruh menjawab ABC atau suruh menjawab singkat dan jelas. Ya, Bu. Kalau tidak disuruh menjelaskan, rasa dijelaskan. Ya, namanya saja. Mungkin apa namanya, apa adalah. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Alhamdulillah, Bu Ani senang banget ya, kelebihan kurang. Oke. Waktunya habis, saya akhiri sampai di sini.
belajar. Ya, Bu. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian minta tambah lagi katanya minum vitamin ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Adit. Pak ini bentar. Saya udah punya tapi buka caranya gimana gitu. Yang fotokopi itu. Abang Sopan Adit. lah, sopan. Abang Adit. Sopan.